Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Nama saya Dianika Fernanda. Saya akan menjelaskan sebuah program yang telah saya buat, yaitu konversi suhu menggunakan C#. C# ini sama seperti program C biasa. Oke, kita masuk aja nih soalnya. Buat aplikasi untuk menentukan suhu dari suatu objek logam. Buat kelas logam terlebih dahulu yang memiliki properties suhu dan metode sugets. Dan metodenya tuh seperti ini. Nah, ya bisa Anda baca, dan sini penjelasannya. Oke. Kita minimize, kita langsung buka aja sub develop. Di sini saya sudah buka. Tapi karena biar semua tahu saya close. Kita buka lagi ya. Saya sudah membuat programnya. Saya sudah membuat programnya dan kita langsung open aja. Ngapain capek-capek? Nanti tapi saya akan menjelaskannya kan perbagian. Jadi akan saya buat file, new, project. Kita pilih console application dan kita beri nama konversi suhu. Kita klik create atau enter. Oke. Saya hapus ya. Oke, kita ambil dari sini. Saya copy dari sini. Class. Namespace itu adalah mendeskripsikan ruang lingkup dari suatu kelas yang kita buat. Itu di sini ada kelas. Kelas bernama suhu. Kelas itu adalah suatu objek internal class yang di dalam itu ada isi-isinya lagi, ada static, terus ada settingan, ada void. Tapi di sini saya buat umum kelasnya. Nih kan ada nih, sama kan? Nih, oke. Di sini ada static void main. Static void ini tuh seperti kepala atasnya yang mengisikan badannya, kepala atas yang mengisikan tentang badannya. Di sini ada float. Float itu tipe data. Di sini besi, aluminium, Getsu Fahrenheit, Getsu Reaumur, and string input itu dan input itu adalah variabel. Float dan string itu adalah tipe data. Oke. Di sini saya akan copy satu bagian ini dahulu. Ini console word itu adalah, kalau di dalam bahasa C itu seperti printf, yaitu menampilkan tanpa bisa kita otak-atik. Karena sudah kita tetapkan di sini, yaitu kita menampilkan sebuah kata, yaitu masukkan nilai besi pada suhu Celcius. Oke, input. Input ini string. Itu seperti yang saya bilang tadi, itu bisa angka, bisa huruf. Tapi di sini kita kan konversi suhu pasti angka kan. Jadi console readline. Kita kan console readline ini berfungsi seperti, kalau bahasa C itu berfungsi sebagai scanf, yaitu untuk memasukkan inputannya. Karena sini kan input sama dengan console.readline. Data yang kita masukkan di console.readline itu akan dimasukkan ke input. Oke, float. Sekarang kita masukkan float. Di sini ada traverse. Traverse itu untuk mengkonversi dari tipe string ke float. Di sini kan konversinya tuh inputnya ini inputnya ini, outnya itu besi. Maksudnya itu di sini input yang kita masukkan tadi itu khusus untuk besi. Oke. Input yang kita masukkan itu untuk besi. Di sini ada program khusus untuk konversinya langsung. Itu rumus konversi. Kalau di MTK kan ada rumusnya. Di sini seperti ini variabelnya tadi, Getsu Fahrenheit sama dengan besi
dikali 9 bagi 5 tambah 32. Jadi misalnya tadi besi tadi kita masukkan 2. Besi kita masukkan 2. Berarti 2 dikali 9 per 5 ditambah 32. Nah, di sini rumusnya. Nanti setelah masuk rumusnya, itu akan kita tampilkan sebagai hasil konversinya itu suhu Fahrenheit pada besi. Nah, ini koma. Untuk mengambil data dari sini. Dia mengambil data dari sini. Dan get suhu Reaumur. Nah, rumus Reaumur kan N dikali 4 per 5. Nah, kalau di sini kan N-nya itu besi. Inputan besi tadi itu dikali 4 per 5. Dan itu akan kita tampilkan. Sama kayak Fahrenheit. Cuma bedanya rumus saja. Tapi di sini juga kita ambil dari sini. Karena yang ini besi dikali 4 per 5. Itu hasilnya dimasukkan get suhu Reaumur. Dan get suhu Reaumur itu kita pakai sini nanti akan menampilkan hasil di sini. Oke, berikutnya itu kita masukkan konversi nilai suhu pada Celcius. Sekalian langsung aja konversinya aja ya. Nah, ini dia. Sama seperti besi. Sama banget, sama. Di sini cuma kita merubah kata-katanya aja. Aluminium. Tadi besi, sekarang aluminium. Console write, masukkan nilai aluminium pada suhu Celcius. Inputnya console write line, sama. Ini console write tadi buat menampilkan kata-kata ini. Untuk menampilkan kata-kata, masukkan nilai suhu pada nilai aluminium pada suhu Celcius. Dan inputnya adalah console write line. Console write line ini dimasukkan ke input. Nah, sama seperti tadi. Input ini itu kan outputnya itu sebagai aluminium, khusus aluminium. Kalau khusus yang di data sini, sisap ini untuk input, yang bagian ini untuk aluminium. Nah, di sini rumusnya sama. Ini variabelnya kita masukkan aluminium dikali 9 per 5 ditambah 32. Setelah dapat hasil dari sini, itu akan kita, karena pakai tutup kurung ya kan, jadi harus ini dulu diselesaikan. Setelah ini masuk, setelah dapat hasilnya, itu akan dimasukkan ke datanya, akan dimasukkan ke get suhu Fahrenheit, ke variabel tadi get suhu Fahrenheit. Nah, nanti kita akan munculkan. Nah, masih sama seperti yang tadi. Ini programnya simple. Nah, di sini kan tadi seperti perintah. Perintahnya tadi itu nih, panaskan serta dinginkan. Panaskan akan meningkatkan suhu 5 derajat Celcius, dinginkan akan menurunkan suhu 5 derajat Celcius. Oke. Nah, nih saya copy langsung ya. Sama seperti yang di atas. Float pemanasan. Nih, kita masukkan dulu floatnya itu apa aja? Pemanasan. Floatnya itu variabelnya itu variabel untuk pemanasan itu pemanasan nilai 1. Oke, kita tampilkan kata-katanya itu console write. Untuk menampilkan seperti tadi, masukkan nilai banyaknya proses pemanasan pada besi. Itu ini inputnya. Sama seperti tadi. Ini untuk mengkonversikan dari tipe string ke tipe float. Sama, masih sama. Di sini baru bedanya. Ini rumusnya. Nilai. Ini kan tadi kita buat sini floatnya tuh apa, variabelnya tuh nilai. Sebagai float buat pemanasan juga kan. Jadi float nilai, variabel nilai sama dengan sama dengan besi ditambah, sorry ada kegangguan, nilai, variabel nilai sama dengan besi ditambah pemanasan dikali 5. Pemanasan itu ya pemanasan di atas tadi. Pemanasan yang input kita ini nih. Pemanasannya itu berapa? Nih. Pemanasan. Di sini pemanasan input yang kita masukkan tadi itu berapa kali pemanasan. Misalnya kita pengen pemanasan tuh 2 kali. Berarti 2 kali 5 nanti ditambah sama nilai besi yang sebelumnya. Suhu sebelumnya. Suhu besi sebelumnya. Nanti setelah dapat itu akan dimasukkan ke variabel nilai. Dan kita akan tampilkan kenaikan suhu besi akibat terjadi pemanasan pada suhu Celcius sama dengan ini akan diinput
di input dia mengambil data dari nilai ini. Nih. Oke. Berikutnya itu float pendingin. Oh ya, di nilai satu ini untuk khusus buat nilai biasa yang nilai cuma nilai aja, itu khusus besi. Nilai satu untuk aluminium. Nah, di sini sekarang kita tiba pendinginan. Karena nilai kan variabel tidak boleh sama. Karena sama berarti dia menggunakan variabel yang sebelumnya. Itu akan rancu atau salah lah. Jadi float itu tipe datanya kita masukkan variabelnya itu pendinginan, nilai 2, nilai 3 lanjutan ya kan. Nilai 2 tuh buat besi dan nilai 3 untuk aluminium. Oke, kita akan tampilkan masukkan nilainya banyak proses pendingin pada besi. Sama seperti pemanasan. Sama banget. Nah, di sini dikonversi lagi tipe float ke tipe string. Input, outputnya pendinginan. Nah, di sini lagi kita masukkan rumus seperti tadi. Variabelnya nilai 2 sama dengan besi. Nilai 2 sama dengan besi dikurang. Karena kan penurunan kan. Penurunan. Tadi kan meningkatkan dan menurunkan. Berarti sini 5 dikali pendinginan. Output yang kita masukkan, misal pendinginan kita tuh pengen berapa kali proses pendinginannya. Misalnya 2 kali. 2 kali berarti 2 kali 5, 10. Besi dikurangi sama nilai hasil pendinginan. Nah, nanti itu akan dimasukkan ke variabel nilai 2. Nanti akan ditampilkan. Nah, di sini sama seperti program sebelumnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini buat khusus pemanasan dan pendinginan pada aluminium. Oke, sama seperti yang di atas, tapi sama-sama. Sama. Tapi di sini cuma ganti namanya aja sih. Sama programnya sama. Cuma ganti nama besi jadi aluminium. Ya nih, kalau di sini kan masukkan nilai banyaknya proses pemanasan pada aluminium. Inputnya sama dengan console.readline. Nah, ini untuk inputnya. Itu seperti scanf. Untuk masukkan input angka yang akan kita konversikan dalam suhu Celcius. Float tipe datanya tuh ya sama, dikonversi juga input. Input ini, inputnya itu nanti outputnya itu sebagai pemanasan. Outputnya itu pemanasan. Maaf ada gangguan. Oke. Pemanasan. Di sini kan tadi seperti saya bilang di atas, float nilai 1 itu khusus untuk aluminium. Jadi sama dengan nilai 1 sama dengan aluminium ditambah 5 kali pemanasan. Sama kayak tadi. Cuma ganti di sini kan aluminium, tadi besi, di sini tadi kan besi, sekarang aluminium. Oke. Baru setelah itu kita tampilkan. Nanti ini variabelnya nilai 1 karena kita di sini variabelnya nilai 1. Tidak boleh pakai variabel 2 karena kalau variabel 2 berarti yang kita akan munculkan adalah suhu pendinginan, suhu sehabis proses pendinginan di atas. Karena kita akan mengambil data dari sini. Kalau itu kita ganti dengan nilai 2. Nanti akan menampilkan pendinginan. Oke. Console rate. Ya sama untuk pengurangannya sama. Ya ini console rate. Masukkan nilai banyak proses. Berapa banyak yang ingin kita masukkan? Oke. Setelah itu kita jalankan programnya. Kita kasih tutup kurung sesuai jumlah kurung yang kita ada di atas. Kan 1, 2, 3. Setelah itu tidak ada lagi kan? Berarti buat penutupnya harus ada 3 juga. Nih. Oke, saatnya kita play. Nih, run compile X. Kita build dulu tapi. Oke. Kita run. Nih, masukkan nilai besi pada suhu. Kita anggap saja nilai suhunya itu 10. Rumusnya seperti tadi. Betul kan? Tapi di sini saya kurang lupa untuk memberi spasi. Memberi enter. Oke, betul.
suhu. Oke, sekarang masukkan nilai aluminium pada suhu Celcius. Kita anggap 5 aja. Ini rumusnya. Oke. Oke, oke. Nah, sekarang masukkan nilainya banyak proses pemanasan besi. Seperti rumus tadi. Ini kita pengen di proses pemanasannya itu sebanyak 2 kali saja. Nah, rumusnya kan tadi seperti ini. Rumus pemanasan. Nih. Pemanasan. Inputnya itu dikali 5. 2 dikali 5 sama dengan 10. Baru kita tambahkan. Nih. Ditambahkan sama besi. Besi sebelumnya. Nah, di sini besi sebelumnya tuh adalah ini. 10 ditambah 10 sama 20. Sekarang kita akan proses pendinginan tuh. Pendinginan kita sebanyak 1 kali saja. Nggak usah lah, 3. Nah, 3 kali min 5. 3 kali 5. 15. 10 kurang 15. Min 5. Betul. Oke. Sekarang kita masuk banyaknya proses pemanasan pada aluminium. Kita pengen prosesnya 4 lah sekarang. 4. Sama kan? 4 dikali 5. 20. 20 ditambah suhu aluminium di sini ada 5. Adalah 5. 20 tambah 5 sama 25. Dan sekarang proses pendinginannya kita pengen pendinginan itu adalah 5. Kita pengen melakukan banyaknya proses pendinginan pada aluminium itu adalah 5. Oke, tahu bukan? 5 kali 5 25. Sini kita punya suhu 5. 5 dikurang 25. Tentu pasti jadi minus. Ini dah minus 20. Dan itulah program yang telah saya buat. Terima kasih untuk telah melihat program saya. Kalau ngetik mungkin waktunya lama karena saya belum mahir untuk ngetik 10 jari dengan cepat. Oke, mungkin itu saja. Salam hangat terdahsyat untuk Dio Andika Funanda. Love you always. Muah, dadah.